Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yuniza dengan NIM 2130304044 dan dengan rekan saya Rizvi Windiasari dengan NIM 2130304050. Saya dari kelompok 4 dengan mata kuliah Psikologi Perpustakaan dan dengan dosen pengampu Ibu Rika Jufriazia Menita M.Ikom. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pemateri pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang penerapan teori-teori belajar dalam perpustakaan. Pengkondisian klasikal, classical conditioning atau pengkondisian klasik disebutkan bahwa pada tingkah laku responden bisa dilihat bahwa stimulus yang sama akan menimbulkan respons yang sama pada semua organisme dan spesies yang sama, serta tingkah laku responden biasanya menyertakan refleks-refleks yang melibatkan sistem saraf otonom. Bagaimanapun, tingkah laku responden yang tarafnya lebih tinggi dimiliki oleh individu melalui belajar dan bisa dikondisikan. Lanjut, prinsip-prinsip belajar classical conditioning. A. Penghapusan dan pengulangan spontan. Respon yang dibentuk dari proses belajar itu tidak akan bertahan selamanya. Jika asosiasi antara bel dan makanan tidak dihadirkan, ia tidak lagi merespon dengan mengeluarkan air liur bila mendengar bunyi bel. Tetapi, respon tersebut dapat muncul kembali setelah beberapa waktu walaupun tidak sekuat aslinya. Peristiwa itu disebut sebagai pengulangan spontan atau spontaneous recovery. B. Generalisasi dan diskriminasi. Dalam classical conditioning, kita mengenal juga proses generalisasi stimulus, yaitu menggemari conditioning response atau respon bersyarat, atau pada stimulus lain yang serupa dengan conditioning stimulus atau stimulus bersyarat. Pada percobaan Pavlov, ternyata anjing itu tidak saja mengeluarkan air liur pada bunyi bel tertentu, tetapi juga pada bunyi-bunyi yang mirip dengan bel tersebut. Lanjut, penerapan pengkondisian klasikal atau classical conditioning. 1. Bedah buku. Bedah buku salah satu kegiatan ilmiah yang berbentuk seminar dan membahas buku tertentu. 2. Mengadakan kegiatan lomba. Pustakawan bekerja sama dengan guru-guru mengadakan kegiatan lomba-lomba yang berkaitan dengan membaca. B. Pengkondisian operan atau operan conditioning. Operan conditioning merupakan proses mempelajari sesuatu yang menyebabkan tercapainya tujuan tertentu. Penelitian operan conditioning dimulai pada abad 19 dengan sejumlah eksperimen oleh Thorndike, namun penelitian pengkondisian Skinner lebih sederhana dan lebih diterima secara luas. Adapun prinsip dalam operan conditioning yaitu: pertama, menekankan pada tingkah laku yang teramati. Kedua, manusia dibentuk oleh lingkungan. Ketiga, pada prinsipnya, manusia bukanlah organisme yang pasif, tetapi ia aktif, mencari akibat-akibat atau konsekuensi yang menyenangkan. Keempat, Skinner memakai refleks sebagai unit dasar untuk menganalisa tingkah laku organisme atau individu. C. Belajar kognitif atau cognitive learning. Definisi belajar kognitif atau cognitive learning yaitu merupakan teori belajar kognitif yang berfokus pada cara kita untuk memahami bagaimana pikiran manusia bekerja saat belajar. Ada 3 jenis kognitif, yaitu belajar melalui observasi atau observational learning, belajar dengan mendapatkan ilham atau insight learning, dan belajar bersifat laten atau latent learning. Adapun penerapan belajar kognitif atau cognitive learning yaitu penelitian yang dilakukan oleh Carlsen dan Sherrill pada tahun 1988 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong minat baca adalah panutan yang menyukai membaca, yaitu pustakawan, keluarga yang membaca, dan orang dewasa atau teman sebaya yang suka membaca. Salah satu kegiatan yang mendorong minat baca di sekolah adalah DEAR atau
Drop everything and read, artinya tinggalkan kegiatan lain dan bacalah. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pustakawan dengan kolaborasi bersama guru dan pihak terkait di sekolah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.